Shalom, puji nama Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam renungan kita pada hari ini. Saya berharap keadaan kita semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat, karena saya tahu Tuhan selalu pelihara kita dengan baik. Itu sebabnya saya sangat yakin bahwa siapapun yang melihat tayangan ini diberkati Tuhan dan mendapatkan kesehatan, sehingga kita dapat menikmati renungan kita hari ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang padang gurun atau padang belantara, itu adalah suatu tempat yang sangat kering dan hampir tidak ada kehidupan di sana. Padang belantara, padang gurun, padang kering itu adalah suatu tempat yang dihindari orang. Di situ akan ada banyak hewan-hewan buas, dan di situ tidak ada air, yang ada hanya kekeringan. Hari ini kita akan membahas, kita akan melihat bagaimana padang belantara akan berbunga seperti mawar. Memang tidak masuk akal, karena padang belantara itu selamanya tidak ada tumbuhan yang hidup. Tetapi di sini Tuhan berbicara, ada kalanya padang belantara itu akan berbunga seperti mawar. Mari kita melihat di dalam Yesaya 35 ayat 1 sampai dengan 7. Saya akan bacakan Yesaya 35 ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak. Ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Ayat 3, kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah, ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Ayat 5, pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang yang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Puji nama Tuhan, haleluya. Padang gurun, padang pasir, itu dalam bahasanya disebut dengan desert, dan ada lagi yang mengatakan bahwa itu adalah 30 desert, artinya itu padang gurun yang sangat-sangat kering, ya, atau disebut dengan wasteland. Ya, ada bermacam-macam, tetapi pengertiannya antara padang gurun, padang pasir, padang belantara, padang kering itu sama, yaitu suatu tempat yang kering, suatu tempat yang tidak ada kehidupan di situ. Jangankan ada hujan, air tidak ada di situ. Jadi padang gurun ini adalah keadaan yang sangat-sangat mengerikan. Ada kalanya kehidupan orang Kristen diletakkan di padang gurun. Tuhan izinkan kita berada di padang pasir, di padang belantara, di padang kering. Tetapi ayat 1 dikatakan, padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita diletakkan di padang gurun, di padang pasir, di tanah yang gersang, maka Tuhan akan rubah padang gurun itu menjadi tanah yang subur. Ada sorak-sorai di situ, ada tumbuh bunga di situ. Bahkan di ayat 2 dikatakan seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Ya,
Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mengapa? Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita di tempat yang kering. Dalam situasi yang seperti sekarang ini, situasi pandemi virus corona, di mana kita mengalami kekeringan, di mana kita mengalami ancaman, bahkan ancaman maut, ancaman penyakit ada di sekitar kita. Tetapi kalau Tuhan menyatakan kemuliaannya, maka tempat itu akan menjadi tempat yang penuh dengan sorak-sorai. Akan menjadi tempat yang penuh sorak-sorai. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dan saya akan menikmati sorak-sorai ini. Karena apa? Karena Allah menyatakan kemuliaannya. Indonesia akan dilawat oleh Allah. Indonesia akan mendapat kemuliaan Allah. Kita tinggal tunggu saja. Kemudian di ayat yang ketiga, kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di dalam menghadapi situasi seperti ini, terkadang kita mengalami tangan yang lemah lesu. Kita tidak bisa lagi mengangkat tangan di hadapan Tuhan karena kita capek. Lutut kita tidak mampu lagi berlutut karena kita sudah capek. Tetapi anak-anak Tuhan yang tetap bersandar kepadanya, yang tetap menaruh harap kepadanya, tidak akan mengalami tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Amin. Karena apa? Karena Tuhan meneguhkan kita. Di ayat yang keempat, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati. Nah, apakah kita termasuk golongan orang-orang yang tawar hati? Orang yang tawar hati itu berarti orang yang tidak punya pengharapan. Orang yang tawar hati itu sudah orang yang tidak mampu lagi menghadapinya. Tetapi firman Tuhan dikatakan, katakan kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, jangan takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan. Pada terjemahan yang lain dikatakan, Allahmu akan membalaskan musuh-musuhmu. Terkadang kita di dalam kehidupan dunia ini mempunyai musuh-musuh. Ada yang memusuhi kita. Tetapi Allah adalah yang membalaskan. Kita tidak berhak untuk membalaskan, tetapi Allah yang membalaskan musuh-musuh kita. Musuh-musuh kita berupa kelemahan, sakit penyakit, tawar hati. Allah akan membalaskan itu musuh secara rohani kita. Dan putus secara jasmani kita, mungkin sakit penyakit, mungkin orang-orang yang tidak senang kepada kita, orang-orang yang memfitnah kita. Kita tidak berhak membalas, Allah yang membalaskannya. Kemudian kita lihat lagi, lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Jangan tawar hati. Tuhan akan menyelamatkan kita. Tuhan akan menegakkan lutut kita. Tuhan akan menegakkan tangan kita yang lemah sehingga kita tetap bisa mengangkat tangan di hadapan Tuhan dan kita tetap mampu berlutut di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Kita akan melihat ada banyak mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan pada saat kita di dalam kekeringan, pada saat kita di padang gurun. Tuhan sanggup mengadakan mujizat. Di ayat yang kelima, pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Tuhan akan menampakkan kemuliaannya. Tuhan akan mencelikkan setiap mata-mata yang buta. Mereka yang tidak bisa melihat kemuliaan Allah pada situasi corona seperti ini, Tuhan akan mencelikkan sehingga dia bisa melihat kemuliaan Allah. Mereka yang tidak biasa datang ke gereja, mereka merindukan firman Allah karena mereka sudah dicelikkan matanya. Bahkan telinga-telinga orang yang ditutup, telinga orang yang tuli akan dibukakan. Bapak Ibu Saudara bisa melihat bahwa ada banyak YouTube yang sudah ditayangkan dan mereka melihat dengan mata dan mendengarkan dengan telinga sehingga mereka dicelikkan matanya dan dibuka telinganya.
mereka mau menerima firman Tuhan, ada mujizat di dalam kehidupan kita semuanya. Kalau kita mau melihat dan membuka telinga kita untuk firman Tuhan. Dan di ayat yang ke-6, pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Berbicara tentang lumpuh, orang itu tidak akan bisa bergerak, tidak sanggup untuk bergerak, tidak sanggup untuk berpindah. Tetapi ada mujizat Tuhan, orang akan berpindah dari kehidupan yang tidak menurut akan firman Tuhan, dia akan melompat pada kehidupan yang menurut akan firman Tuhan, sebab matanya sudah dibuka dan telinganya sudah mendengar akan firman Tuhan. Bahkan mulut yang bisu, yang biasanya tidak mau memuji Tuhan, hari-hari ini ada banyak orang yang berlomba-lomba untuk memuji Tuhan. Pada tayangan-tayangan di YouTube, pada tayangan di Facebook barangkali, ada banyak sekarang orang yang memuji nama Tuhan. Inilah keadaan kering, keadaan padang gurun yang penuh dengan sorak-sorai, karena mereka tahu dan menyadari bahwa hanya Tuhan yang sanggup dipuji, hanya Tuhan yang layak dipuji, hanya Tuhan yang layak disembah, hanya Tuhan yang layak dipermuliakan. Mereka mulai sadar siapa aku ini, bahwa aku ini tidak berarti apa-apa tanpa Tuhan. Mereka celik matanya, mereka mendengar, mereka bernyanyi, mereka bermazmur bagi Tuhan, sebab mulutnya sudah dibuka dari ikatan-ikatannya. Puji nama Tuhan. Di ayat yang ke-7 dikatakan, tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di ayat 6 dan di ayat 7 hampir sama, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Justru di saat kering seperti ini, Tuhan mengalirkan berkat-berkat-Nya, sehingga kita tidak mampu lagi menerima berkat-Nya. Kita sudah diberkati Tuhan dengan luar biasa, sebab di tanah yang kering, dalam keadaan situasi seperti ini, Tuhan melimpahkan berkat-Nya kepada kita. Pasir yang hangat akan berubah menjadi kolam. Itu sungguh mujizat bagi Tuhan, bagi kita semuanya. Mujizat yang diberikan Tuhan kepada kita sungguh luar biasa. Tuhan sanggup menciptakan tanah kering, pasir panas, menjadi kolam yang berisi air sejuk. Kita akan menerima kesejukan yang Tuhan berikan kepada kita. Maka di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Berbicara tentang keharuman dan kemanisan Tuhan akan selalu ada buat kita. Kita akan diberi berkat, kita akan dicukupi, kita akan dipelihara, dan kita tidak akan kekurangan apa-apa, asalkan kita tetap percaya dan mengangkat Tuhan di hadapan Tuhan, mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Jangan menjadi lemah lesu, tetapi tetap mengangkat tangan di hadapan Tuhan, tetap berlutut di bawah kaki Tuhan, dan jangan tawar hati, sebab Tuhan tetap pelihara kita, walaupun itu berbentuk padang pasir, padang gurun, padang belantara, padang gersang. Tuhan akan merubahnya menjadi padang gurun yang penuh dengan sorak-sorai, yang penuh dengan bunga seperti mawar. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Renungan pada saat ini menggugah kita bahwa dimanapun kita berada, baik di tempat kering, baik di tempat subur, Tuhan tetap pelihara kita. Kita tidak perlu tawar hati, tidak perlu patah semangat, sebab Tuhan Yesus itu selalu memperhatikan kita. Puji nama Tuhan. Renungan hari ini sangat memberkati kita, ya, sangat memberkati kita, sehingga kita tidak tawar lagi, kita tidak takut apapun yang terjadi. Semuanya seizin Tuhan, semuanya ada maksud Tuhan yang baik bagi kita. Puji nama Tuhan. Saya berharap renungan ini dapat memberkati kita semuanya, dan tetap mengikuti protokol dari pemerintah. Jangan lupa kita menjaga diri, walaupun Tuhan berjanji akan melindungi kita, tapi kita punya hikmat untuk menjaga diri masing-masing, untuk
menggunakan masker setiap saat, kemudian cuci tangan dengan sabun, jaga jarak, dan jangan lupa kalau sudah diizinkan beribadah di gereja, mari kita sama-sama beribadah di gereja dengan protokol yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Tuhan memberkati kita semua, sampai berjumpa di lain waktu. Haleluya, Tuhan memberkati kita.